Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang kembali memudahkan kita, kembali memampukan hati dan fisik kita untuk kita bisa bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kita ingatkan jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan manusia dalam kondisi lemah. Baik kelemahan yang ada di hatinya, kelemahan yang ada di fisiknya, atau kelemahan-kelemahan yang lainnya. Maka kita butuh pertolongan dari yang maha kuat, Al-Qawi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam agama kita ada satu ucapan yang kalau kita resapi menunjukkan kelemahan kita dan menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan itu sudah sedari kita kecil dihafal, yakni la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali seluruhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetaplah minta kepada Allah untuk Allah membantu kita dalam ibadah apapun itu. Termasuk mintalah ke Allah Subhanahu wa ta'ala kesabaran. Baik kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, ataupun kesabaran dalam menahan diri dari memaksiati Allah, ataupun kesabaran dalam menerima seluruh takdirnya Allah. Nah, kita sudah belajar ada 3 macam kesabaran dalam agama kita. Yang pertama, sabar tatkala sedang taat. Ya, ngaji sabar, tidak lama kok. Ya, setengah jam, paling 35 menitan lah sekarang maghribnya itu dari ke Isya. Sabar. Ya, kita bisa ngobrol berjam-jam, kita bisa berdiri berjam-jam. Kenapa tatkala urusan ibadah kita seakan-akan hitung-hitungan, berapa lagi selesai, berapa lama, dan seterusnya. Maka minta kepada Allah untuk kita bersabar dalam melaksanakan ketaatan. Lalu yang kedua, bersabar, minta kesabaran kepada Allah supaya kita kuat menahan diri dari bermaksiat. Karena terkadang ikhwan a'azakumullah, kita tahu itu sebuah kemaksiatan, tahu itu sebuah dosa,
namun terkadang kita berani melanggarnya. Kita tidak sabar bahwa kenikmatan itu sebentar kok. Ya, kenikmatan yang kita jalani itu, kemaksiatan yang kita jalani itu sebentar. Nggak ada juga kemaksiatan yang lama sebagaimana ketaatan. Nggak ada ketaatan yang lama. Berpuluh tahun gitu tidak ada. Sholat 10 menit. Ngaji lama-lama 40 menit. Dan seterusnya. Maka jamaah sekalian azakumullah, yang terakhir, mintalah kesabaran kepada Allah dalam menjalani takdir-takdirnya. Baik takdir yang kita sukai ataupun takdir yang kita tidak sukai, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik untuk kita. Karena Allah katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau tidak sukai, kata Allah, yang engkau benci itu baik bagimu. Ya, sering saya ingatkan ikhwan azakumullah, berapa banyak perkara yang akhirnya kita berterima kasih. Alhamdulillah waktu itu saya enggak ikut. Alhamdulillah waktu itu saya enggak begini. Coba kalau waktu harus terus. Terkadang kita di titik itu ikhwan, cuman memang manusia Allah ciptakan berkeluh kesah, tidak sabar, dan selalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah katakan, innal insana li rabbih lakanud. Kata Allah, manusia itu kalau ke Tuhannya, ke saya, kata Allah, lakanud. Ya, suudzon terus bawaannya. Bawaannya prasangka buruk, kemarin begini dan seterusnya. Maka jamaah sekalian azakumullah, kita masuk ke materi kita, masalah kesabaran lagi. Kita sampai ke hadis ya ke-31. Ya, ini hadis yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah taala, ya, berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saya bacakan dulu hadisnya teman-teman, hadis yang bagus. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ya, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabrin. Faqala ittaqillaha wasbiri. Faqalat ilaika anni. Fa innaka lam tusib bi musibati walam ta'rifhu faqila laha innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin. Faqalat lam a'rifka. Faqala innamas sabru inda sadmatil ula. Perhatikan jamaah. Hadis yang luar biasa, dan terkadang ya mungkin kita kalau baca di sini, dasar perempuan nggak tahu, mungkin kita seperti itu sebetulnya. Ya, hanya tidak kerasa. Dari sahabat Anas bin Malik, ya, semoga Allah meridai beliau. Maron Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lewat, ya, melewati seorang wanita tabki inda qabrin, yang dia perempuan ini sedang menangis di atas makam anaknya yang meninggal. Ya, jadi karena Anas bin Malik, Nabi pernah lewat ya ke sebuah kuburan yang di situ ada seorang perempuan yang sedang menangisi anaknya yang telah wafat. Dan menangisi mayit boleh, dalam Islam boleh. Yang diharamkan adalah namanya an-niyahah. Niyahah itu dalam bahasa kita meratap. Meratap dengan nangis beda. Nabi ketika anaknya wafat, cucunya wafat, ya, Nabi nangis. Sahabat memang sempat bertanya, ya Rasulullah, anta, ya, sambil mengisyaratkan ke air matanya Nabi. Ya, bahasa kita, kok sekelasnya Nabi nangis, gitu kan? Katanya harus sabar, katanya harus ridho terhadap takdir, nangis. Bahasa sederhananya. Ya, kata Nabi, ini tanda rahmat Allah, menunjukkan bahwa ya wajar sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek, ya ketika cucu dan anaknya wafat, ya wajar beliau sebagai manusiawinya nangis, punya rasa sedih. Beliau punya rasa cinta, punya rasa kehilangan, ya sebagaimana manusia yang lainnya. Maka kalau menangis boleh, ya. Yang tidak boleh adalah meratap. Apa sih meratap itu, ikhwan?
Meratap itu menunjukkan ketidakriduan dia kepada takdir dengan cara satu, lisannya mencela takdir, ya. Kenapa harus ke saya? Ya, salah saya apa? Saya udah buat banyak manusia yang begitu, Ivan. Ngerasa udah banyak melakukan hal, sholat lima waktu dia dijalankan, ngaji kayak gini dia udah capek-capek dipaksain. Ujian ada aja. Kadang lisan ini tidak sabar. Saya sholat udah sholat, ngaji dah ngaji, baca Quran dah baca Quran, uji. Itu orang nggak sholat, ya teman sepabrik nggak sholat, nggak ikut ngaji kayak aman-aman aja, itu nggak sabar. Antum tidak tahu hadis Nabi SAW, beliau bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kita kalau ingat hadis ini, lisan kita akan diem. Nabi mengatakan Allah kalau cinta terhadap seorang ibtalahum, Allah akan uji dia. Allah akan uji. Ya, tandanya justru Allah akan uji. Justru kalau tidak diuji, kita khawatirkan ada yang namanya istidraj. Istidraj itu orangnya maksiat terus, ya, ketaatan pun nggak dilaksanakan, tapi urusan dunianya lancar jaya. Ada yang begitu, nggak sholat, bahkan maksiat-maksiat pun jalan dia. Tapi kayaknya badannya nggak pernah sakit, hartanya mungkin banyak. Mungkin sering kita lihat orang-orang seperti ini. Wa na'azakumullah, jangan tertipu. Disitulah istidraj. Apa istidraj? Allah ngulur, ya, sampai pada saatnya, ya istidraj itu seperti yang sudah saya bilang ke antum, seperti orang renang di laut dari pinggir pantai itu dikit dikit terus, ya, tanpa nengok ke belakang, ya, tanpa nengok ke belakang. Terus sampai di tengah, dia sudah di tengah lautan. Tenaga sudah habis, dia nggak bisa kembali. Itu istidraj. Ya, maksiat, sampai pada titiknya dia nggak tahu harus kembali dari mana dulu. Ya, ada kan orang-orang begitu, ujungnya biasa bunuh diri yang gini. Baik, saya ambil contoh. Ya, yang sekarang banyak terjadi. Dari mulai judol. Baik, setelah judol duitnya habis, pinjol. Ya kan? Urutannya. Tutup pinjol ini, nutup dengan pinjol ini, nutup terus sampai pada satu titik dia nggak tahu harus bayar dari mana. Semuanya sudah dicoba, nggak ada lagi. Itu istidraj. Baik, ya. Sama yang terjadi sekarang ikhwan a'azakumullah, ya, yang menggemparkan Indonesia, kasus-kasus baru sekarang 5 tahun, ya, seorang laki-laki dan perempuan tanpa ikatan yang sah suami istri bersama. Istidraj 5 tahun, bayangkan. Mereka zina selama 5 tahun siang malam. Baik, ujungnya apa? Dibunuh. Baik, dia tidak tahu harus bagaimana kembalinya, harus mulai dari mana. Sudah terlalu banyak perkara-perkara yang mereka langgar, sudah terlalu banyak hal-hal yang mereka tabrak sehingga mereka tidak bisa kembali. Jadi ikhwan antum jangan senang, ya, ketika saya bisa nih, ya, saya ambil contoh, ada orang bangga, ya, nembus situs yang diblokir oleh Kemeninfo misal, situs porno misal, bangga saya hebat, saya bisa nembus ini. Antum jangan bangga, justru disitulah antum tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibiarkan maksiat, kapan terus Anda nggak bisa kembali. Jadi ikhwan azakumullah, kita kembali. Jadi masalah menangis, ya, dalam musibah boleh, ya, bahkan beberapa kondisi yang memang kita nangis tidak masalah. Yang tidak boleh adalah meratap, ya, meratapi musibah atau kematian. Seperti wanita ini menangis, dan Nabi, ya, ngasih nasihat kepada perempuan ini, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabar, ya. Namun perempuan ini rupanya tidak sabar sehingga dia mengatakan ilaika anni. Ya, ilaika anni ini kasar, ya. Menyingkirlah engkau dariku, kata wanita ini. Tidak disebutkan nama perempuan ini siapa-siapanya, ya. Namanya siapa? Hanya dia mengatakan sesuatu yang enggak bagus kepada Rasulullah SAW. Dia memang enggak tahu saatnya, ya. Dia mengatakan ilaika anni, menyingkir kamu dari saya. Kadang kita begitu, Tuhan, ya. Lagi puyeng, endas, mumet, mungkin ini kurang, bos marahin, yang nasihati,
dah sholat buyang. Kurang lebih begitu. Perempuan ini seperti itu. Dia dalam kondisi yang down, anaknya meninggal, kesedihan mendalam, diingatkan, sabar, sabar. Dibentak Rasulullah SAW, ilaika anni, menyingkir kamu dariku. Ya, fa innaka lam tusib bi musibati. Ya bahasa kita, kamu enak aja ngomong kayak gitu. Ya, kamu nggak merasakan musibah yang saya alami. Kata perempuan ini kepada Rasulullah. Dia tidak tahu memang itu Rasulullah tidak tahu. Dia mengatakan fa innaka lam tusib bi musibati. Ya kamu nggak ngerasain musibah kesedihan yang saya alami. Kata perempuan ini. Walam ta'rifhu, ya, dan dia nggak tahu yang ngomong itu siapa. Faqila, maka dikatakan kepada dikatakan kepada perempuan itu, innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang kamu bilang nyingkir dari sisimu itu nabi. Maka ya kata Anas bin Malik, ya perempuan ini fa'atat baban Nabi, maka perempuan ini tergesa-gesa mendatangi ya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetuk pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam tajid indahu bawabin. Ya, dan dia ya enggak mendapati, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya, ya menemui wanita itu ya dia ada di pintu ya, jaga pintu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati perempuan itu dengan mengatakan ya, sebenarnya perempuannya bahasa kitanya minta udzur dulu ya Rasulullah, lam a'rifka, saya enggak tahu yang ngomong itu engkau, kata perempuan ini. Saya enggak tahu benar-benar ya. Kadang mungkin begitu, kita disuruh sabar-sabar, diam ya. Nah itu jadi zaman saya SMP. Dia lagi ngamuk ya, terus ada Pak Guru, ya jangan marah, berisik gitu. Pas nengok itu Pak Guru. Ya modelnya begitu, dia dalam kondisi memuncak, dalam kondisi sedih. Ya kita katakan perempuan ini tidak dosa dari segi ininya, karena memang posisinya dia tidak tahu itu Rasulullah SAW. Ya kalau tahu ya bahaya. Ya kita itu ikhwan azakumullah, dalam Al-Quran saya dilarang meninggikan nada di atas Nabi. Ya nggak boleh, diharamkan kita meninggikan nada di depan Rasulullah, apalagi sampai membentak, ilaika, nyingkir dari ini besar jelas. Tapi dia bilang, lam a'rifka, saya tidak tahu itu engkau wahai Rasulullah, kata perempuan ini. Ya. Lalu Nabi SAW hanya menjawab, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran adalah inda sadmatil ula, ketika hentakan pertama kali terjadi dan engkau sabar, itulah sabar. Ya. Jadi ketika terjadi sudah ini takdir Allah, ini kehendak Allah, sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi, dan seluruh takdirnya Allah, menurut Allah adalah yang terbaik. Dan itu ketika pertama, itu sabar. Bukan setelah sebulan udah mencela-cela takdir, udah marah-marah ke Allah, udah ngungkit-ngungkit lagi. Ada orang ngungkit-ngungkit, ya. Katanya sedekah tuh diganti, tambah miskin, macam-macam, ya. Orang balik umroh nyela-nyela, uang saya habis. Katanya umroh itu menghilangkan kefakiran. Saya pulang umroh malah, dan seterusnya. Ada orang gitu. Ya. Maka ikhwan azakumullah, yang namanya sabar adalah ketika hentakan pertama kali terjadi itu sabar. Kalau antum udah sebulan, udahlah sabar saya. Udah marah-marah ke orang, marah-marah ke takdir, marah-marah ke Allah, bukan sabar. Ya. Antum sudah di kategori orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, ini perhatikan. Dan memang ya musibah yang mengenai manusia, kita kadang ada pilihan. Kayak kan waktu itu saya jelaskan. Dari 3 macam kesabaran tadi, mana yang paling baik? Ya, mana yang paling unggul? Ya, apa kesabaran di atas ketaatan, atau kesabaran di atas menahan diri dari maksiat, atau kesabaran di atas takdir Allah. Ya, kata para ulama, yang terberat adalah sabar dalam taat. Sabar dalam taat. Ya, contohnya katanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu pernah diuji beberapa teman-teman. Pernah dimasukkan ke dalam sumur. Pernah dipenjara. Dan pernah diuji syahwatnya untuk zina. Kira-kira yang paling berat mana? Dimasukkan ke dalam sumur
atau di penjara, atau nggak melayani atasannya, majikannya untuk berzina? Mana yang berat? Kata para ulama yang ketiga. Ya, kenapa? Kalau dimasukkan ke sumur, nggak ada pilihan lagi dia, nggak ada ikhtiar, nggak ada pilihan AB-nya sudah nggak ada. Ketika di penjara nggak ada pilihan lagi bagi dia, kecuali harus sabar. Tapi ketika diajak zina oleh Zulaikha, cantik istrinya raja, dia diajak, dia hanya seorang budak yang ajak majikannya, pintu sudah terkunci, mereka sudah duaan, pilihannya kan ada dua, ngelayani nafsu majikannya atau tidak, kan gitu. Dia menyambut atau tidak, pilihannya kan dua. Lebih berat nggak? Berat. Kenapa? Bisa tapi nggak melaksanakan. Kalau yang dimasukkan penjara dia emang nggak ada pilihan lagi. Ketika dimasukkan ke sumur nggak ada pilihan lagi bagi Yusuf. Paham? Tapi ketika duaan di kamar ada pilihan bagi dia. Ya, ngeladenin atau tidak. Oh, ini jauh lebih berat. Saya ambil contoh, ya. Antum naudzubillah min dalik jatuh, ya, sandung, kepleset, ya. Yang nggak ada pilihan lagi kecuali sabar. Paham? Nggak ada pilihan lagi. Ya sudah, mau gimana? Orang sudah terjadi. Tapi ada satu kondisi misalkan, ya. Ada QC nggak di sini? Contoh, antum misalkan, ya. Ada supplier bilang memasukkan barang, tak kasih. Setiap 100 pitch saya kasih sekian. Pilihannya kan dua, antum terima atau tidak? Ini maksiat, sama-sama ujian juga, hanya beda bentuk. Kalau tadi kesandung, kepleset, sekarang berupa ujian, berupa kenikmatan. Kan antum kasih dua pilihan, terima atau tidak. Mana yang berat? Mana yang berat? Sabar kepleset atau sabar, ya, tidak menerima rayuan supplier? Ya, jelas. Yang kedua berat, ya, saya tolak, hilang ini. Diterima, pertarungannya berat. Saya ambil contoh begitu. Ya, Yusuf alaihissalam sama. Makanya para ulama mengatakan sabar di atas ketaatan dan menahan diri dari maksiat lebih tinggi daripada sabar di atas takdir yang buruk. Kenapa? Karena memang gak ada pilihan orangnya. Ya, tapi dia mau taat atau tidak ada pilihan. Antum pergi ke tempat ini nih dari sana, dari pabrik, ya, mau ke sini kan kaki ini nggak maksa, saya nggak mau jalan sendiri, nggak ada. Antum yang mau ke sini, sabar, ya kan? Bisa pulang nggak? Bisa langsung pulang, ya, bisa. Nggak ada langsung beloknya ke kiri, ini saya nggak mau, nggak ada, ya kan? Antum ke sini dengan sabarnya, nungguin sholat, nungguin qomat, nungguin pengajian selesai, habis ini kita sholat isya, antum sabar. Jauh lebih berat, ya. Ketimbang antum kesandung, misalnya mau kamar mandi, naudzubillah, ini enggak doa ya. Antum kesandung, yang enggak ada pilihan lagi. Baik, maka ikhwan a'azakumullah, ya, ini pelajaran untuk kita. Ada perempuan ini musibah dia, ya. Enggak ada pilihan kecuali harus sabar. Namun qadarullah, ya, ini harus terjadi, dia membentak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi mengatakan sesungguhnya sabar itu hanyalah pada, ya, kali pertama musibah itu mengenai engkau. Maka jamaah sekalian azakumullah, ada beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, ya. Yang pertama, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat peduli terhadap orang lain, ya. Ya, Nabi kan lagi lewat, nggak sengaja mendatangi kuburan. Nabi lagi lewat kuburan, ada perempuan lagi nangis, disamperin, sabar. Peduli berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita teman-teman afwan, ya, ya buka-bukaan saja, ya. Dalam artian ketika menjumpai teman kita yang mungkin kesulitan, ya, ya kita pura-pura enggak tahu semisalnya, ya. Ada mungkin teman kita yang mungkin di luar, ya, di luar pabrik ini. Ya mungkin bentar lagi musim hujan, jualannya es misalkan, misal, ya. Ya tahulah kalau jualan es musim hujan pasti apa? Turun omsetnya, ya, dari sekian M ke sekian
100 gampang. Nggak usah antum tanya, nggak usah ditanya. Lagi duit beli beras ya, ada ndak SPP anakku bayar? Nggak usah. Kalau emang bisa bantu bantu. Baik, ya itu peduli tandanya. Ya karena ikhwan azakullah juga pelajaran nanti. Antum bisa ngecek ya. Karena teman itu teman ya. Yang benar-benar teman itu gampang kok kelihatan. Ketika antum lagi dalam kondisi jatuh, terpuruk, kelihatan mana teman, mana bukan. Kelihatan. Ya, makanya antum kesempatan kalau lagi sakit, lagi ada musibah tuh kesempatan. Ya, mana teman saya, mana yang bukan. Ya, yang datang nanya ke antum, membantu mendoakan teman antum, pegang tangan dia. Ya, dan seterusnya. Jadi Nabi SAW mencontohkan, udah nggak loyong aja, biarin aja lah, bukan saudara saya. Enggak, Nabi tanya, sabar, ya, bertakwa kepada Allah, berharap pahala dari musibah. Nabi SAW seorang yang berakhlak mulia dan beliau sangat peduli kepada orang lain. Terbukti beliau yang nyamperi perempuan ini untuk memberikan nasihat kepada beliau untuk bertakwa dan bersabar. Ya. Lalu, ikhwan a'azakumullah, faedah yang bisa kita ambil juga dari bab ini, ya, bahwa manusia itu dimaafkan ketika kondisinya tidak tahu. Perempuan ini nggak dibilang kata Nabi kamu kafir, ya. Dalam surat Muhammad, ikhwan, juz 26, ya, di situ dijelaskan ikhwan azakumullah bahwa haram bagi kita ya tajhar, meninggikan saut kita, suara kita lebih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan di situ dikatakan akan menghapuskan amalan-amalan kita. Dia orang ini bisa kafir. Apalagi sampai membentak, nyuruh pergi. Ya, tapi perempuan ini bahasa kitanya apa ya? Iktidar, minta udur. Ya, saya nggak tahu, wahai Rasulullah itu engkau. Kalau tahu saya nggak mungkin sampai begitu. Karena kasar memang ilaikaan ini bahasa ya bukan sekedar ucapan menyingkir dariku. Ilaikaan ini kasarnya di atas ucapan minggir nyingkir. Mungkin apalah di atas kita. Ada beberapa bahasa Arab tuh nggak bisa diterjemahkan. Nggak ada terjemahannya dalam bahasa kita. Ya, seperti walakot itu nggak ada. Dalam bahasa kita cuma ada sungguh-sungguh saja. Tapi walakot itu bukan sungguh-sungguh. Lebih dari sungguh-sungguh. Nggak ada ungkapan dalam bahasa kita. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab tuh lebih kaya dari seluruh bahasa yang ada di muka bumi. Banyak perkara-perkara yang kita nggak ketemu terjemahannya, nggak ada. Ya. Tapi ikhwan azakumullah, jadi Nabi SAW tidak, udah kamu syahadat lagi, kamu udah membentak Nabi, bukan lagi meninggikan suara, bilang nyingkir segala macam. Ya, di manusia ini akan dimaafkan kalau dalam kondisi tidak tahu. Kata Nabi SAW, rufi'atil aklam ansalas. Pena, catatan dosa itu diangkat. Ya, artinya malaikat nggak nyatat dosa di 3 golongan. Ya, antum kalau nggak mau dicatat dosanya, masuk ke 3 golongan ini. Mau? 3 golongan ini yang pertama, an-naimu hatta yastayqidh, kata Nabi. Seorang yang tidur sampai dia bangun. Orang tidur mimpi buruk, mimpi maksiat, yang enggak dosa. Ya. Yang kedua, sobiyun hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia mimpi basah, artinya belum balik. Anak kecil mungkin pipis depan rumah, mau maksiat apa ya enggak dosa. Ya. Yang ketiga, majnunun hatta ya'qil. Orang gila sampai dia berakal. 3 golongan ini ditarik pena atas mereka, artinya tidak dicatat dosa-dosanya. Termasuk kategori orang nggak tahu adalah seperti anak kecil dan orang gila. Ya, dia dikategorikan dimasukkan ke orang-orang yang tidak tahu. Ya, maka perempuan ini dalam kondisi tidak tahu dia melakukan demikian kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa saja dosanya, apa saja, ya mau kesyirikan, mau maksiat-maksiat yang lainnya. Kalau memang sebelumnya kita tidak tahu, tidak ada dosa dari. Ya, nanti akan dihukum karena kita tidak cari tahu, tapi dosa itu ya enggak. Ya, contoh, kita ternyata baru tahu bahwa keyakinan saya selama ini kalau ada burung gagak yang bunyi malam besoknya ada yang mati. Ternyata ini keyakinan yang berbahaya. Karena menganggap burung itu tahu kematian seorang. Burung itu berarti tahu yang gaib. Bahaya. Karena tahu yang gaib hanya Allah. Misalkan, oh ternyata ini termasuk perbuatan kesyirikan. Kenapa? Karena meyakini ada selain Allah yang mengetahui kematian seorang.
Tapi dulu saya sering begitu. Ya tidak dosa. Kenapa? Dalam kondisi tidak tahu. Nanti kita akan dihukum oleh Allah karena tidak berusaha mencari tahu. Benar nggak sih perbuatan saya begini, omongan saya begini, keyakinan saya begini, dan seterusnya. Maka ini faedah kedua bahwa manusia itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika memang dia dalam kondisi tidak tahu. Ya. Ada 4 teman-teman, manusia itu nggak boleh divonis dosa dan maksiat. Ya. Kalau 4 ini belum ada. 1, ya, belum ada yang ngasih tahu dia. Nggak ada yang ngasih tahu dia, mungkin terjadi. Dia setiap hari, setiap waktu melakukan, nggak ada yang ngasih tahu. Dia berbuat dosa, maka ini nggak boleh antum ente buat dosa. Nggak. Memang nggak ada yang ngasih tahu itu dosa. Setelah ada yang ngasih tahu, ngerti nggak dia yang diucapkan oleh ustadz itu atau dai itu atau kiai itu? Kadang-kadang ada orang ya, ya kita pendakwah paham betul lah, paham betul. Ya, ada orang gaplak-gaplik kita nasihatin memang nggak paham. Bukan nggak mau paham, memang susah dia untuk memahami. Misal pendengarannya sudah berkurang. Ya, kita teriak-teriak kan nggak masuk memang. Sudah dia hadir, duduk di majelis, yang lain senyum dia ikut senyum, yang lain ketawa ikut ketawa, yang lain diem sudah. Dia nggak tahu Ustaz ngomong apa. Meskipun udah disampaikan, tapi dia nggak paham. Yang begini pun nggak boleh antum sat-satkan. Jadi kasih tahu sama Ustaz, tetap aja dosa nanti dulu. Cek kupingnya barangkali memang bermasalah. Oh telinganya masih dengar. Coba lihat akalnya. Jangan-jangan sudah nggak bisa memproses. Ya, kan ada orang begitu. Susah dia mengerti ucapan orang lain. Memang sudah. Ya misalkan ngaji di umur 75 tahun, pendengaran sudah ini, mata sudah ini, sudah dia hadir di majelis pengen dapat kebaikan aja. Ya, yang seperti ini tentu kita nanti dulu, jangan dulu menyalahkan. Yang ketiga, mungkin dia sudah ada yang menyampaikan, mungkin dia sudah ngerti, tapi barangkali dipaksa. Ada orang-orang begitu. Dulu zaman Nabi ada namanya Ammar bin Yasir. Dia jelas sudah didakwai Nabi, dia sudah ngerti. Tapi karena disiksa, siksaannya berat sampai ibunya meninggal, sampai ayahnya meninggal, ya. Maka ikhwan azakumullah dengan terpaksa dia mengatakan bahwa berhala itu adalah Tuhannya. Akhirnya datangi sama Nabi, dia nangis, "Wahai Rasulullah, tadi saya ngakui berhala itu Tuhan saya." Kata Nabi, engkau enggak dosa. Karena dalam kondisi terpaksa. Baik, orang yang dalam kondisi dipaksa, ikhwan azakumullah, maka tidak ada dosa bagi. Ya, seperti Ammar bin Yasir mengakui dipaksa. Ya bahasa dipaksa itu kalau memang ada madorot, sok tembak misalnya. Kalau sholat misalkan, atau kalau kamu nggak melakukan maksiat ini bunuh misal. Timbang madorotnya, oh berarti nyawa saya lebih berharga. Sudah saya pura-pura. Misalkan dalam kondisi ini ya itu nggak berdosa. Namanya dipaksa dalam melakukan kemaksiatan. Ada orang-orang seperti itu. Lalu yang ketiga, yang keempat, ikhwan azakumullah, nggak boleh sat-satkan orang, nggak boleh main pasti neraka semisalnya. Ya, yang keempat, apabila dia dalam kondisi lupa, mungkin udah tahu, mungkin udah ada yang nyampaikan, nggak ada yang maksa dia, tapi dia lupa. Oh ternyata kayak tadi misalkan, udah ngerti. Ternyata nggak ada tatoyur dalam Islam. Tatoyur tadi ada bunyi ini nanti begini, ada kupu-kupu datang ke rumah nanti begini, ya tangan berkedut nanti begini, angka 13 itu apes ini. Semuanya gitu-gitu dia udah ngerti semua, ya. Tapi lupa satu saat dia begitu lagi. Saya nggak mau nih angka 13, padahal dia ngerti misalkan. Berarti dalam kondisi dia lupa, maka tidak ada dosa juga untuk orang seperti ini. Maka ikhwan azakumullah, ya, orang dalam kondisi tidak tahu, lupa, yang semisal, maka tidak ada dosa. Faidah yang ketiga atau pelajaran yang ketiga, ikhwan azakumullah, dari hadis tadi, ya, tidak sepantasnya bagi seorang yang bertanggung jawab terhadap urusan kaum muslimin untuk meletakkan seorang penjaga di rumahnya. Artinya, ya, bahasa kita, bagi orang-orang yang memang punya kekuasaan, ya, punya, ya seperti di tempat ini misalkan kita ada atasan, ya atasannya itu bagaimana membimbing bukan hanya urusan dunia saja, ya gimana nih karyawan ada yang muslim, dia punya kewajiban duhur harus sholat, asar harus sholat misalkan,
maka disediakan tempat sholat. Misal, sholat tuh butuh bersuci, disediakan tempat wudhu. Contoh-contoh sederhana saja. Jadi seorang pemimpin juga yang mempersiapkan segala sesuatu ya yang memang dibutuhkan oleh orang-orang yang di bawahnya. Urusan dunia ataupun misalkan kamu harus nyatet semua nih barang keluar masuk, ya dikasih pulpennya, dikasih kertasnya. Contohnya dunia aja begitu. Maka urusan agama pun sama. Apalagi kita Masya Allah ya, tempat luas, adem semisalnya. Bayang ya, udah gelap, panas, pengap, tidak ada macam-macam ya. Artinya ikhwan azakumullah, ini faedah yang ketiga. Yang keempat ya, kesabaran ya yang pelakunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesabaran yang memang pertama kali terjadi pada dia. Ya tadi kata Nabi, innamas sabru inda sadmatil ula. Jadi yang diganjar, yang dikasih pahala itu adalah ketika pertama kali musibah itu terjadi. Ini baru yang dikasih pahala ya. Itu pelajaran keempat. Pelajaran kelima ya. Perempuan ini menangis di kuburan dan Nabi menegur, menunjukkan bahwa ikhwan azakumullah dilarang bagi seorang untuk melakukan apa? Niyahah. Ya, niyahah itu tadi meratapi mayit. Ya, nangis boleh. Ya, tapi kalau sampai meratap ya yang ya menunjukkan ketidakridhoan dia kepada takdirnya Allah, ini yang ditegur oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak negur nangisnya kok. Nabi nggak negur, dia jangan nangis. Enggak, Nabi nggak ngomong gitu. Nabi minta perempuan ini sabar. Ya, Nabi nggak bilang, udah sih jangan nangis. Enggak, emang Nabi tahu. Itu manusiawi, apalagi dia seorang ibu yang mengandung anaknya, ya bahkan mungkin sudah menyusuinya, lama sudah didekap, lalu meninggal, wajar sekali. Ya, karena Nabi nggak minta udah diam jangan nangis, enggak. Nabi mengatakan sudah sabar. Ya, berharap pahala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwan azakumullah pelajaran-pelajaran yang ada dalam hadis tadi ya. Bisa jam berapa? Mas Sefun. Udah. Ya sudah. Tadinya mau ambil satu hadis lagi, hadis ke-32-nya. Tapi barangkali ada pertanyaan dulu teman-teman masalah ini. Ya, silakan. Sebelum kita azan. Silakan. Barangkali ada pertanyaan. Gak ada pertanyaan via WA, Mas Sefun. Silah. 6. Anaknya ada keinginan. Iya. Hmm. Iya. Pertama ikhwan azakumullah, yang harus kita tahu ya memang orang-orang dulu seperti itu ya. Ketika anaknya ingin melakukan satu hal, mau safar, mau lamar kerja di luar kota, maka orang tua itu intinya melakukan ketaatan ya. Saya tahu itu. Catatan penting bahwa kebaikan orang tua yang orang tua lakukan itu akan berpengaruh pada anak. Ini prinsip dulu. Ya, makanya Nabi bersabda, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu, menjaga keluargamu, menjaga hartamu, menjaga agamamu, menjaga duniamu. Ya. Maka kesolehan orang tua akan berpengaruh kepada keturunannya. Ini penting. Ya. Kapan antum bermaksiat akan berpengaruh kepada kesolehan, nurut dan tidaknya, cerdas dan tidaknya anak antum. Ini penting. Ya. Kita beberapa kali ikut seminar psikologi, ya intinya bahwa sebuah bayangan akan menyesuaikan dengan objek. Ya maksudnya kalau objeknya begini, nggak mungkin bayangannya lurus tuh nggak mungkin. Sederhananya begitu. Ya
Ketika objek aslinya bentuknya begini, bayangannya yang ngikutin 5 jari. Tidak ada satu jari. Artinya apa? Ya, bahwa sebuah bayangan itu mesti akan berbanding lurus dengan objeknya. Sama. Seorang anak yang setiap hari melihat orang tuanya sholat malam, tergambar. Dia akan berpikir, kenapa ya ayah? Dia mungkin nggak mikir pahala dah, tapi dia akan berpikir, lama-kelamaan akan berpikir. Kenapa sih ayah lagi enak-enaknya tidur, bangun, wudhu, sholat? Tertanam di dia. Betul, ya. Saya masih ingat banget. Ya, dulu orang tua kami subuh tuh ya jam 4 udah dibukain semua. Dulu kan gitu. Ya, bangunin semua. Dulu kita masih membekas. Maghrib sampai Isya nggak boleh pulang. Tetap di masjid membekas. Kenapa? Merekanya juga di situ. Hujan. Jaketku. Iya. Nanti saya masuk angin soalnya pulangnya. Barangkali yang jaketnya di motor dia. Jadi teman-teman, kalau ditanya, apakah kesolehan orang tua akan berpengaruh pada anak, kesuksesan anaknya? Iya. Ya, iya. Tapi untuk menentukan harus melakukan A, B, C, D, ini yang nanti butuh dalil. Misalkan orang tuanya harus sedekah biar anaknya jadi bos misalkan. Nah, sedekah harus jadi bos ini yang harus ada dalilnya. Secara umum, semua kebaikan orang tua, anaknya akan dapat manfaatnya. Akan dapat kemudahan, akan dapat keberkahan, kalau orang tuanya baik. Ya, orang tuanya soleh. Teman-teman bisa lihat dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Ya, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, saat itu mereka membangun bangunan yang hampir rubuh. Ingat ya, apa kata Allah? Wa kana abuhuma sholihah. Jadi di bawah bangunan itu ada harta anak yatim yang disimpan orang tuanya sebelum meninggal dengan tujuan nanti bisa dimanfaatkan anaknya. Namun qadarullah bangunannya hancur sebelum anaknya gede. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Khidir untuk mendirikan bangunan lagi. Anaknya dijaga oleh Allah, hartanya juga dijaga. Apa kata Allah? Wa kana abuhuma soleha. Bapak ibunya orang soleh sehingga harta dan anaknya pun dijaga. Nah, jadi kalau Anda mau mengharapkan keturunan Anda baik dan soleh, maka Anda juga harus soleh. Ya, jadi kalau itu yang ditanyakan betul, tapi untuk menentukan harus ini nanti anaknya jadi begini, harus ini anaknya yang begini. Ya, ini nanti butuh dalil. Ya, adapun air ini sudah saya bacakan Al-Quran, nah itu baru boleh, silahkan. Ya, ini sudah saya doakan, sudah saya ruqyah, nanti diminum ya nak ya, masalah boleh. Ya, masukkan kalau punya zam-zam di rumah, mau ganti galon masukkan aja zam-zamnya dikit ke dalam galon. Ya, atau sebagian ulama ya zam-zam yang dimasukkan ke air maka air itu akan pula jadi zam-zam. Ya, salah antum punya sedikit cuma segini, ya ketika antum isi galon masukkan. Niatkan bahwa 5 suri balahu, semoga anaknya sehat walafiat dan seterusnya. Contoh saja. Ya, wallahu a'lam. Sudah Isya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.